Jesus. Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk semua umat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kita sudah masuki bulan Desember. Mari kita kembali lagi merenungkan firman dari Ibrani 4 ayat 14. Bersyukurlah karena kita memiliki imam agung yang luar biasa, yaitu Yesus anak Allah yang sudah mendahului kita ke sorga. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus sesuai dengan keyakinan yang sudah kita akui. Dalam ayat ini, penulis Ibrani mengungkapkan kebesaran dan juga keagungan Yesus. Mengakui Dia yang adalah Allah dan manusia. Berikut ada dua alasan dalam ayat ini mengapa kita mengakui Yesus. Yang pertama, dikatakan Yesus itu sebagai imam. Imam itu artinya seorang pemimpin, kepala, atau bisa disebut sebagai gelar seseorang pemimpin keagamaan. Dalam perjanjian lama, imam adalah seorang yang memimpin prosesi penyerahan kurban kepada Allah. Seperti contoh, Harun adalah imam yang memimpin bagi bangsa Israel dan menyerahkan kurban. Tetapi dalam teks ini, Yesus itu disebutkan sebagai seorang imam, bukan sekedar imam, bahkan imam besar agung. Di Alkitab tidak ada imam yang besar agung seperti penyebutan yang sama dengan Yesus. Mengapa? Karena Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa dan melalui Dialah kita memperoleh berkat. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban karena Yesus telah melakukannya, mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Dialah imam kita yang memimpin hidup kita. Kita beriman dalam nama Yesus, kita berdoa dalam nama Yesus, kita mengusir setan dalam nama Yesus. Kemudian yang kedua, dikatakan Yesus adalah anak Allah yang telah mendahului kita ke sorga. Ini merupakan suatu pengakuan kepada Yesus yang telah membuktikan bahwa Ia berasal dari Allah dan Ia kembali ke sorga dalam kenaikannya, kembali ke kediamannya di sorga, dan ini kepastian keselamatan yang Yesus janjikan juga bagi setiap orang yang beriman kepadanya akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, inilah dua alasan mengapa kita mengakui Yesus sebagai Allah. Dikatakan di ayat ini juga, tetapi jangan sekedar kita mengakui, tetapi juga berpegang teguh kepadanya, mempercayakan hidup kita kepada Dia yang adalah imam besar agung yang memimpin hidup kita kepada terang Allah. Bapak Ibu, percayakanlah hidup kita kepada Yesus, berpeganglah teguh kepadanya. Dialah imam besar agung yang akan memimpin hidup kita sampai kepada Allah di sorga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan di mana Engkau datang ke dunia ini Tuhan. Melalui Yesus Kristus kami bisa mengenal sifat Allah yang penuh kasih. Kami bisa mengenal siapa Engkau Allah, Sang Pencipta alam semesta ini dan menciptakan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengakui dalam hati pikiran kami dengan bibir mulut kami bahwa Engkaulah Yesus Tuhan Allah, Sang Juru Selamat yang hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia yang adalah umat berdosa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakui Engkau sebagai imam besar agung yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada Engkau karena Engkau Allah tidak akan mengecewakan kami. Engkau Allah yang penuh kasih yang akan membawa kami kembali kepada kediaman-Mu yaitu di sorga. Pimpin hidup kami ketika kami menjalani hidup ini. Pimpin hidup kami ketika kami melewati hari-hari di dunia ini Tuhan. Dan setelah masa kami habis di dunia ini, kami percaya Engkau juga akan memimpin kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Beserahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Engkau tambah-tambahkan iman kepada mereka. Dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan imam besar agung. Dan juga tidak hanya mengakui Tuhan, tapi kami juga berpegang teguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.